Merdeka ketika saya bisa membahagiakan orang-orang tercinta saya. Hai Radar Halo People, balik lagi bersama saya Selma Kirana di Rama Podcast. Masih di edisi spesial menuju 17 Agustus 2022, bukan 1945 lagi. Kenapa? Karena kita sudah merdeka. Nah, kali ini saya masih dengan salah satu tokoh penting dari Malang Raya untuk dunia bahkan. Kira-kira siapa sih yang ada di sebelah saya sekarang? Selamat datang, Panda. Apa kabar, Selma? Alhamdulillah baik. Panda sehat? Alhamdulillah. Sampai di Indonesia kapan kemarin dah? Pokoknya ceritanya panjang ya. Nah itu boleh, ceritanya nanti kita ceritain. Tapi kita di sana itu total sama perjalanan itu totalnya waktu itu ada dikasih visa Schengen-nya itu 8 hari. 8 hari. Menuju, tadi kan saya sempat bilang bahwa saya bersama seorang tokoh yang dari Malang untuk dunia gitu. Kenapa dunia? Panda, congratulations sekali lagi. Sama-sama, rasanya kok berlebihan ya? Enggak lah, karena memang ini dunia putri kontes kecantikan dunia loh, semua mata ada di sana dan itu arek Malang dan di baliknya itu ada sosok Panda nih yang selalu mendampingi. Saya sempat tahu karirnya dari awal pemenang ini, kita sebutnya pemenang dulu ya Naya. Si putri ini seperti apa sampai sekarang dikenal oleh dunia. Panda gimana sih ceritanya awal menemukan dia? Oh enggak, Dina kan ceritanya dulu sekolah di aku. Oke. Waktu SMP dia sekolah, terus sempat jadi model ya. Sempat jalan karena emang anak ini berbakat dan badannya tuh langsing. Badannya tuh langsing gitu. Jadi tapi anak ini pinter bikin strategi. Bikin strateginya dia tuh tidak cukup hanya mengandalkan fisik, tapi kemampuan, skill, brand itu dia punya ya. Setelah dia lulus dari SMA 3 Malang, dia kan sekolah di Jakarta. Rupanya dia waktu di kuliah di Universitas Indonesia dia ngambil program internasional 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Australia. Nah di situ dia setelah pulang dia bilang, "Panda, aku ingin ikut Putri Indonesia." Dia bilang. Udah ikut aja. Terus ada satu kata-kata yang dia waktu aku pegang, "Aku udah siap ini." Aku udah siap deh. Terus nanti aku ajarin ya Panda gimana cara jalan gini-gini. Terus akhirnya kita ketemu sama Dinda. Waktu aku ngasah Dinda itu sebenarnya nggak susah Sel, karena memang dia sudah ada lengkap di sininya gitu, di otaknya dia ya, kemampuan public speakingnya. Nah kalau aku tuh ngajarin orang-orang tuh mesti gini Sel, bagaimana caranya kamu menuju kota Surabaya gitu. Pasti anak-anak tuh jawabannya normatif. Aku kalau menuju Surabaya itu dari Singosari, langsung Pandaan, langsung Surabaya. Kalau Dinda enggak. Dinda itu dari Arjosari, kita tuh menuju daerah namanya Singosari. Di Singosari itu ada tol. Kita sepanjang perjalanan, kita bisa melalui namanya Lawang dan Purwodadi. Jadi dia tuh kalau jawab itu detail. Nah, di luar ekspektasiku. Jadi kalau aku menilai Dinda itu 7,8, ternyata aku mendapatkan Dinda tuh menjawabnya angkanya 9. Gitu. Nah itu yang mempermudah aku untuk mengasah dia. Tapi sebenarnya paketnya itu sudah ada dari Dinda. Dianya sendiri memang sudah siap secara skill, terus postur juga gitu ya Naya? Cuma dia sempat insecure masalah tinggi badan. Aduh, aku kayaknya kalau lawanku semua tinggi-tinggi ya Panda. Sudah itu buang. Kamu kenceng di interview. Karena waktu di Polandia kan menang the best interview. Dia kan menang juga best interview. Dia menang di tingkat Jawa Timur. Nah di Jawa Timur tuh ada yang namanya perkumpulan perhimpunan putri-putri Jawa Timur namanya IAPI. Ketika dia menang di Jawa Timur, otomatis yang handle sudah Provinsi Jawa Timur. Kemudian saya kenal baik sama foundernya Ibu Maharani. Jadi kita sama bahu-membahu mempersiapkan Dinda untuk pergi ke tingkat nasional. Nah di tingkat nasional dia menang nih ceritanya. Nah berarti kan sudah tanggungannya Yayasan Putri Indonesia. Saya tahu bahwa Yayasan Putri Indonesia mempersiapkan Dinda luar biasa, dan Yayasan Putri Indonesia sudah punya tim yang luar biasa solid. Jadi kalau hitung-hitungan persiapan semua itu Dinda berangkat ke Polandia cuma 3 minggu. 3 minggu? Ya. Saya bagaimana tuh ya, menurut aku YPI luar biasa mempersiapkan Dinda itu mulai dari baju, national costume, mungkin mempersiapkan public speaking, mempersiapkan bagaimana dia dandan setiap hari, menyiapkan baju selama karantina 20 hari. Bahkan Dinda tuh ke Poland pada saat itu kan dia masih berangkat sendiri ya. Kan kita ini
tim kita, tim Hore, itu kan berangkatnya nyusul, gitu ya. Dia berangkat sendiri. Dan aku tahu, mungkin karena dia pernah sekolah di luar, jadi dia cukup mandiri dalam hal itu. Tapi kan secara fisik kan Dinda kan manusia juga sempat sampai kurus karena terlalu capek gitu. Nah, kita ini sebagai guru mungkin dari Dinda Family itu mensupport Dinda itu benar-benar support dalam artian apa ya, support sistemnya itu ayo semangat, jaga kesehatan, makan yang banyak, minum vitamin gitu. Karena saya tahu bahwa YPI pada saat itu juga melatih istilahnya mempersiapkan Dinda nggak main-main ya. Waktu 3 minggu itu kan nggak mudah ya sama ya. Betul. Gitu. Kalau memang orang itu nggak siap, saya rasa tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin alhamdulillah Allah tuh kasih kelancaran sampai Dinda berangkat ke Polandia itu. Gitu. Dan otomatis mental ya Nda ya. Untuk menurut Panda sendiri nih, untuk menjadi seorang putri, ini kan Dinda udah internasional ya Nda ya. Nah, untuk menjadi seorang putri entah itu di Malang sendiri, provinsi maupun nasional bahkan internasional, mental tuh harus dijaga seperti apa sih Nda? Karena kan sebenarnya itu basic dasar ya. Jadi para orang tua yang ingin mempersiapkan putra-putrinya tidak di dunia pageant aja, apapun. Ya, banyak kok sekarang orang yang pinter, sekolahnya pinter, tapi secara mental dia juga nggak kuat, mudah down gitu. Memang mental itu perlu diasah ya. Berani mencoba sesuatu, berani berkompetisi, terus itu tidak hanya di dunia pageant, dimanapun. Seperti ya, saya sudah bermain bagus nih ya. Ketika saya sudah berlatih bagus, ketika saya main bulu tangkis di lapangan, penontonnya banyak, saya grogi. Akhirnya yang bagus tadi menjadi tidak seperti apa yang aku dilatih gitu ya. Jadi aku mau bilang mental itu juga penting. Contoh ya, dia berangkat sendiri, ketemu 70 finalis dari seluruh negara dan lain. Dan belum pernah kenal ya. Dan nggak kenal, akhirnya kita omong-omongan, terus menyesuaikan selama 20 hari, itu bukan waktu yang mudah. Gitu. Untung Dinda kan sudah pernah ikut karantina Jawa Timur, pernah ikut karantina di tingkat nasional. Itu kan mau nggak mau, dari Jawa Timur ke nasional kan sudah terbentuk nih. Gitu. Dengan persiapan yang mepet itu sebenarnya kita pribadi, aduh semoga ya nih anak bisa gitu. Mungkin karena disupport keluarganya yang begitu besar, terus kami saudara-saudaranya di color model, jadi ya alhamdulillah ya Allah tuh kasih jalan untuk Dinda. Gitu. Tapi Panda sebelumnya menyangka nggak? Oh, dapat nih memang. Gitu tuh Panda sebagai gurunya Dinda dan ngikutin Dinda dari proses awalnya itu Panda udah nyangka nggak? Udah menebak nggak kalau Dinda bakal? Setiap kita tuh harus punya fighting spirit yang luar biasa, mensupport. Ayo kamu harus harus siap gini. Secara mental, secara kemampuan berkomunikasi, ilmu pengetahuan apa yang dia dapat itu, saya optimis. Tapi ketika finalis itu muncul di on stage, aku nonton, oh anakku ternyata tidak kalah dengan orang-orang, dengan finalis-finalis yang lain. Gitu. Tapi kan semua ada di tangan Dewan Juri. Gitu. Luar biasa sekali. Panda waktu pertama kali sasnya diberikan, apa yang Panda rasain? Nangis nggak Panda? Sebenarnya Dinda ini adalah finalis Putri Indonesia yang ke-9 dari kami. Ke-9 yang? Dari angkatan pertama. Jadi dari sekian, kita tuh sudah pernah ngirimin dari 9 finalis, dari Felicia Lutfi, dari Penny Winiarsyari, dari Erika, dari Bella Sandra, dari Sherlita, Dinda. Dan itu kan anak-anaknya Panda kalau nggak salah ya? Dan mereka mentok-mentoknya 10 besar. Gitu. Nah tahun ini kita ada Dinda di 3 besar, itu bagi kami sudah luar biasa. Aku dengarnya aja masih merinding. Panda di sana merinding banget nggak? Nangis. Karena menurut aku itu sangat manusiawi, terharu ya, karena anak ini, terus anak itu yang membuat aku tuh melepas anak itu di Putri Jawa Timur itu membuat aku tuh paling tenang adalah anak itu tuh rendah hati, apa adanya, tidak. Tapi dia punya suatu strategi yang bagus, kapan saya harus melakukan dan kapan saya tidak. Itu saya kelihatan banget ya. Dia orangnya smart, yang pasti. Terus orangnya itu santun, gitu. Dan kalau melepas orang yang punya etiket bagus itu, kita tenang bapaknya. Gitu. Karena saya yakin dia akan bisa bekerja sama dengan semua orang dalam bentuk apapun, walaupun mungkin secara fisik mungkin capek, itu kan. Tapi aku kok melepas dia itu kok rasanya kok nggak takut gitu. Karena anak ini bisa
bisa sendiri. Ya, bisa mandiri dan bisa menempatkan diri itu tadi ya. Nah, jadi orangnya santun, rendah hati, terus mempunyai kemampuan skill yang bagus. Jadi menurut aku aman lah. Kan aku waktu melepas si A tuh, aduh ini pengetahuannya kurang, kayak gini. Sampai aku anak-anak, ayo kamu baca ini, Indonesia yang lagi happening ini. Itu kadang-kadang aku di Dina nggak terlalu segitunya. Cuma aku ngingetin Din yang lagi happening itu sekarang G20. Itu pasti ditanyain. Ternyata dia waktu itu pertanyaannya kan G20. Bener ya, G20 ya. Itu aku WA. Ada di airport aku foto nih. Slogannya G20, aku kirim ke dia. Din, kamu baca tentang G20. Benar pertanyaannya G20. Oke, nah Panda, untuk sampai ada di titik ini, awal mula Panda mendirikan Colors Model ini seperti apa, Panda? Saya tahun 1989 saya sekolah. Waktu kalian belum lahir semua di sini. Tahun 89 ayah saya bilang gini, kamu jangan sekali-kali mendirikan sekolah modeling kalau kamu tidak punya ijazah. Kamu tidak bisa hanya dengan otodidak. Gitu. Pada waktu itu saya mau mendirikan sekolah modeling. Waktu itu saya izin sama ayah saya, ya aku mau sekolah yang gampang ya. Gitu. Karena ayah saya tahu bahwa aku suka berorganisasi. Gitu. Akhirnya aku sekolah, kuliah, selesai. Aku mau bilang, kata ayah saya, jangan mendirikan sekolah modeling kalau nggak punya ijazah. Berangkat aku ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, aku sekolah di Oki Modeling School Jakarta, yang biayain kakak aku yang nomor 2, yang nomor 3. Kakak aku yang nomor 2, biayain aku di Jakarta. Dan sekolah selesai, aku pulang ke Malang, aku buka sekolah modeling di garasi rumah tanteku. Muridnya cuma 2. Nah, di situ. Seiring waktu berjalan, karena aku memang tidak punya uang, aku kerja di sebuah pabrik, pabrik kapas. Ya, jadi pabrik kapas itu setelah jadi benang, terus kemudian ada kotorannya jadi sampah. Sampahnya itu jadi kain pel. Kain pel itu aku kerja di sampahnya itu namanya sampahnya itu namanya maliwat yang dibuat kain pel. Gitu. Jadi pekerjaanku itu setiap pagi di pabrik. Ada truk datang, aku timbang truk itu, aku suruh orang untuk mengisi sampah itu di truknya itu. Nah, sampah yang terakhir itu dipotong kecil-kecil, katanya bisa jadi isi boneka, jadi bisa isi spring bed, macam-macam lah. Pokoknya dipotong sampai kecil-kecil. Jadi aku berangkat jam 6 pagi dari Surabaya menuju sebuah kecamatan kecil namanya Dirorejo, Gresik. Panas banget pada saat itu. Karena aku sudah nggak kuat, aku akhirnya tidur di pabrik. Bilang sama bosnya pabrik, bos aku boleh nggak tidur di pabrik karena kalau aku tidur di Surabaya itu waktu. Akhirnya aku tidur di pabrik, jam 8 kurang 3 menit aku masuk kantor, tinggal cek klek. Jadi aku tuh tidur di pabrik itu. Tapi jiwa modelingku masih tetap, akhirnya kantorku tuh tutupnya Sabtu jam 5, bukan Sabtu jam 1. Jadi aku naik bus ke Terminal Joyoboyo, itu sudah habis bisnya. Sampai jam 8. Jadi aku naik bis itu setiap Sabtu itu aku berdiri dari Terminal Joyoboyo ke Terminal Arjosari dan orang lain tidak pernah tahu itu. Dan aku lakukan itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun? Selama 2 tahun. Untuk mengembangkan ininya nanti, sekolahnya Pandanya. Sekolahku itu. Kata ayahku bilang gini, kamu kuat. Dan aku bilang, waktu itu aku masih show gitu, terus aku ada agensi waktu itu ngetop banget, namanya Noho Model, Givenchy, ada namanya Caprini gitu. Saya bilang, aku harus seperti mereka gitu. Terus bilang gitu, besok kalau aku punya mobil, model-model aku bisa standby, harus bisa naik mobilku ke antar. Setiap sebelum show, model-modelku harus makan di rumah. Waktu aku di Jakarta sekolah di Oki, besok aku harus punya studio seperti ini. Lantai 1 adalah studio, lantai 2 kantor, dan bisa juga untuk rumahku. Waktu itu aku pergi sama Oki Asokawati, aku diajak nonton show di rumah Maestro Iwan Tirta. Oki habis show jam 9 malam pemotretan sama Cosilato di Bundaran HI. Besoknya dia harus dari Palembang Oki harus menuju Eropa. Jadi kopernya itu sudah disiapkan dari show sini ke show sini. Dan semua aku bilang gini, aku besok harus kayak Oki. Gitu. Dan itu semua mimpiku terwujud pelan-pelan, step one by one.
aku punya mobil, aku punya studio, itu semua proses on the way. Proses itu dengan proses. Aku tidak mau itu semua melalui sesuatu yang instan gitu. Maksud aku gitu. Jadi tapi orang tidak pernah tahu kalau aku juga pernah kerja di pabrik. Itu orang tidak pernah tahu. Gitu. Nah, gitu ya. Tapi jadi makanya ketika mimpiku semua terwujud, aku mesti bilang sama tim, itu model kalau pulang malam diantar. Kalau model belum makan, suruh makan. Saya bilang sama pegawai disiapin makan untuk model. Itu selalu aku tanamkan. Terus waktu suatu saat aku pulang dari liburan, dari luar, terus aku dijemput mobil. Aku pagi besoknya aku harus pegang show-nya. Waktu itu show-nya Gregor Swizi bareng Intan Avanti di Semarang. Gitu. Jadi kayak semua itu kayak yang dialami orang itu terjadi. Gitu, dan sesuai keinginanku, makanya aku bikin buku judulnya Jangan Takut Bermimpi, karena semua mimpiku itu terwujud secara pelan-pelan. One by one itu tadi. Saya bilang one by one. Jadi aku nggak perlu punya mobil mewah, nggak perlu punya rumah mewah. Yang penting aku punya studio untuk kerja, itu udah cukup. Gitu. Karena menurut aku mimpi yang berlebihan itu juga tidak terlalu nggak bagus juga. Gitu. Terus gimana Panda mendidik anak-anak didiknya Panda ini untuk tetap berani bermimpi? Kadang kan apalagi anak sekarang ya dikit-dikit banyak isu kena mental lah ini, terus belum lagi mungkin anaknya pingin tapi orang tua tidak mendukung. Itu Panda itu sudah terjadi di Selma. Cuma aku tuh lebih ke motivasinya nggak terlalu berlebihan. Karena untuk terjun ke dunia seni ini tidak harus dimodeling. Menggambar, melukis, main piano, menari, itu adalah seni. Mari arahkan anak-anak kita tuh di sesuai bidangnya masing-masing. Contoh, kameramen depan ini kan juga pekerja seni. Kuliahnya di desain komunikasi visual, kan seni toh. Menurut aku mengambil gambar, terus membuat sebuah produk iklan dan lain-lain, itu adalah sebuah seni. Jadi menurut aku kita tuh jangan terpanjang di satu bidang. Cuma di modeling itu memang kita tuh 99% adalah tubuh bergerak, diajarin jalan, diajarin cara ngomong gitu. Karena menurut saya anak-anak itu semua punya bakat. Jadi jangan dipilah-pilah, biarkan dia berkembang dengan sendirinya. Orang tua mari mengarahkan anak-anak kita untuk menuju mimpinya masing-masing. Tapi itu tadi jangan dipaksa. Pesan saya, kayak aku pribadi, saya ngelihat nih anak nggak bakat nih gitu. Ternyata mungkin anaknya lebih bakat menyanyi. Gitu. Tapi ikut modeling gitu nggak apa-apa ya Panda ya? Ikut modeling kan tujuannya untuk mengasah mental dia. Gitu. Oke. Nah, untuk anak-anak didiknya Panda sendiri, apakah Panda ini memilih siapa-siapa saja yang boleh masuk di Colors atau siapapun boleh gitu nah? Jadi selama kita tuh ada dua, modeling school dan modeling agency. Modeling school tuh semua orang bisa sekolah, tua, muda, usia kecil, gemuk, kurus, tinggi, semua bisa sekolah. Oke. Nah, tapi yang untuk masuk ke agency itu kita memilih, karena memang pekerjaan di dunia modeling itu cukup keras ya. Sekarang itu model wanita harus tinggi 175, pria harus 185. Jadi untuk apa saya menumpuk model banyak kalau saya tidak bisa menjanjikan pekerjaan kepada mereka. Cuma mungkin ada yang kecil-kecil tapi bagus di foto, itu punya peluang untuk menjadi foto model. Memang saya jujur aja, pembuatan iklan, pembuatan film, pembuatan pemotretan, semua itu ada di Jakarta. Tapi semua itu sekarang ternyata di Surabaya dan Malang itu sudah ada iklan-iklan kecil yang dibuat. Nah itu saya sangat senang karena talent-talent kami sudah ada tempatnya gitu. Bahkan sudah mencari model ke Mas Dodi. Lumayan di Color tuh minimal ada aja pemotretan. Nggak tahu itu pemotretan dari baju anak-anak, baju muslim, bahkan ada pemotretan juga untuk kampanye profil dari sebuah kantor, foto untuk dari sebuah kantor tuh selalu ada. Alhamdulillah gitu. Tapi talentnya juga dibutuhkan dari kecil, kadang-kadang sampai dari usia dewasa. Gitu. Dan itu di Colors ada semua ya Panda ya? Alhamdulillah kita siapkan. Bahkan kita tuh selalu gini, talentnya usia berapa yang dibutuhkan peran ayah gitu. Bahkan ada salah satu produk bank nasional yang waktu syutingnya di Bromo itu memakai talent kita semua dan semua istilahnya itu yang mengaudisi pencari bakatnya itu semua mempercayakan semua talentnya dari kita dan talent kita diterima semua. Jadi mereka menganggap aku nggak usah bawa dari Jakarta
karena ini talent dari ini sudah memenuhi syarat. Gitu. Bahkan honor yang anak-anak terima itu sama dengan honor dari Jakarta. Jakarta. Ya. Luar biasa. Nah itu portofolio lah bagi kami ya. Sampai dan kita mendapatkan sebuah penggarapan iklan yang sangat bagus. Dan untuk menjaga trust Panda, semua itu kan nggak mungkin ya Panda kalau klien ini nggak percaya gitu ke Panda. Apa sih yang biasanya Panda lakukan tuh untuk menjaga percayanya, nggak cuma klien, mungkin orang tua? Pertama kali yang saya lakukan, pertama kali dia WA langsung saya balas. Mas, selamat siang Pak, saya butuh talent untuk ini. Saya langsung jawab, oke, terima kasih, butuh talent. Dan itu sesibuknya apapun, saya harus cepat menjawab. Itu yang katanya klien suka. Karena saya tidak hanya membaca, tapi kalau saya membaca, tidak saya balas, saya langsung ngomong, terima kasih, saya butuh waktu, segera saya, karena saya lagi meeting, segera saya balas. Itu saya. Dan itu saya sampaikan kepada Mas Dodi sebagai staf saya, begitu pula sama Ju, atau kepada Frisky, kepada Nanda, atau kepada Gilang gitu, kita mesti harus ada komunikasi. Umpamanya saya tahu tim saya namanya Dodi sibuk, itu saya handle, tapi saya izin ke pegawai, ke staf. Dot untuk show ini aku yang handle, karena kamu sudah repot, aku yang handle gitu. Kita langsung dalam waktu beberapa detik, berapa saat ya, kita bikin grup. Kalian besok bekerja. Kemarin kita ada show di Juban Rondo ya, ada sekitar grup mobil kita show. Kan saya bilang Mas Dodi sibuk, akhirnya saya yang handle, mengingatkan model. Sebenarnya pekerjaan color itu sepertinya orang ngomong gampang ya. Menyiapkan tiket pesawat mereka berangkat, menyiapkan transportasinya atau show ke Jogja, mencarikan tiket kereta, umpamanya show-nya di Jember, di Surabaya, Solo, Jogja, menyiapkan tiket kereta, dan mengingatkan Mas Dodi itu membangunkan anak-anak, jangan lupa besok jam 6 pagi kamu harus ke stasiun ini. Gitu. Mungkin kalau saya cuma ngomong, kamu belum makan, jangan lupa makan. Kan saya mesti ngomongnya kan anak gini, kan sama panitia dikasih makan, gitu. Nasi kotak maunya. Kamu kan punya duit, makan aja. Kamu nggak usah nunggu nasi kotak dari panitia kalau kamu lapar, daripada kamu sakit. Nanti perkara nasi kotaknya kamu mau bawa pulang ke hotel, silakan. Terus kita tuh mesti, Mas Dodi mencarikan hotel yang terdekat dari venue, supaya nggak naik transportasi. Nah itu tuh, pekerjaan itu sudah kita lakukan selama 32 tahun, Selma. Dan itu saya sangat bersyukur sama Allah SWT karena saya itu hobi yang dibayar, kata Ridwan Kamil. Kenapa? Karena saya melakukannya dengan happy. Saya bisa keliling Indonesia, Selma. Saya bisa naik pesawat terbang. Saya bisa tidur di hotel yang bagus. Mulai biasa sampai berbintang itu udah pernah. Bahkan gitu. saya pernah tidur di hotel yang ada semutnya banyak sampai kita beli baygon. Karena memang di kota itu hanya satu-satunya hotel, yaitu. Bahkan saya sudah sampai ke pelosok sebuah kota di Indonesia di mana saya dari naik pesawat lagi dan saya mikir, bahkan saya pernah naik pesawat saya naik kapal. Dan naik kapal itu saya lewat hutan-hutan di Kalimantan. Dan saya tidur di suatu hotel dan itu adalah satu-satunya hotel dan saya begitu kaget. Saya pernah show itu di Nunukan. Nunukan itu kan sebelah Tawo, Tarakan. Itu saya pernah sampai kena ke sana. Itu naik pesawat terbang besar, terus pesawat kecil, terus saya naik speedboat. Gitu. Dan saya lakukan itu dengan senang hati karena saya ini hobi yang dibayar dan bekerja sambil berlibur. Itu selalu jargonnya kita. Tapi orang melihat, enak ya Panda keliling Indonesia, barusan kemarin dari luar negeri keliling dunia, nggak ngerti ya Panda ya. Di balik itu Panda pernah capek banget nggak sih Nah? Aku nggak pernah capek. Serius? Karena aku happy. Aku nggak pernah capek. Makanya aku juga nggak mau pergi sendiri. Aku selalu pergi dengan tim. Tapi waktu di Poland kemarin, aku ada cerita kan, waktu itu kan waktunya sangat mepet. Terus aku ngurus visanya juga mepet. Akhirnya kita berangkat. Saya, mamanya Dinda, sama budinya Dinda, sama stafnya budinya Dinda. Aku beruntung banget bisa ke Poland itu. Pertama mimpiku tuh begini, melihat anak ikut kompetisi internasional. Pertama itu mimpinya itu. Terus ternyata ada budinya Dinda, beliau adalah Ibu Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu. Jadi ceritanya, aku pergi itu, Selma, memang aku ini orang yang paling beruntung dalam hidupnya.
karena ada Bu Dewanti, akhirnya kita dijemput sama kedutaan besar Indonesia di Poland, terus ketemu duta besar. Karena Bu Dewanti, kalau nggak ada Bu Dewanti mungkin aku sudah angkut-angkut sendiri. Terus aku melihat waktu itu pergi terus ya mungkin karena dapat pelayanan yang bagus, terus mungkin kemampuan bahasa Inggris Bu Dewanti kan bagus. Jadi Bu Dewanti gampang, terus Bu Dewanti itu tipe ke orang yang suka jalan. Gitu. Ayo Mas Agung nyoba naik bus yuk, ayo nih jalan. Terus kemudian sama Ibu Duta Besar, aku terima kasih banget Bu Duta Besar Polandia. Terus kita tuh dikasih mahasiswa Indonesia yang nganterin kita. Jadi kemana-mana kita diantar. Kita gitu ya. Nah gitu ceritanya. Gitu. Terus kebenaran ada juga yang kan aku kan habis kejuaraan internasional badminton. Cara kampung. Kegeser nih ceritanya pinggangku Selma. Terus? Gitu. Itu sebelum berangkat ke Poland? Sebelum ke Poland. Jadi kan selama ini kan yang ngangkat-ngangkat kan mesti tim gitu. Aku disungkan gitu. Begitu ya Mama Dinda sama Ibu Wali Kota itu ngangkatin koperku naik ke cabin. Aduh, aku jadi malu ya. Aduh, luar biasa. Sini Mas Agung, saya bantuin gitu. Apalagi waktu kita pulang tuh kan bawa barangnya Dinda yang sudah nggak kepakai. Karena Dinda masih ada show di salah satu kota namanya Gdansk. Itu ada acara sama Ibu Dubes. Jadi national costume-nya Dinda aku bawa pulang. Jadi aku mamanya Dinda sama Bu Dewanti. Terus beliau-beliau itu kan orang yang religius ya gitu. Terus waktu itu di Poland itu katanya musim panas, tapi 12-13 derajat. Jadi kita pakai jaket, orang sana pakai celana pendek gitu. Terus kita tinggal di satu kota namanya Krakow. Kota itu berdiri tahun di abad ke-14 dan bangunannya masih asli. Gitu. Seru lah. Jadi ceritanya saya berlibur, aku juga mau ucapkan terima kasih gitu. Dan sangat spesial kan waktu itu tim aku pertama gini, kamu mesti harus berangkat. Gitu. Dan waktu itu aku telepon mamanya Dinda, kita mau berangkat, ayo Mas gitu. Terus alhamdulillah juga ternyata Bu Dewanti juga berangkat. Gitu. Hitung-hitung kan ditraktir Bu Dewanti sering ke sana. Terus kebenaran di sana ketemu saya mahasiswa Indonesia yang ada di Paris, di Jerman tuh datang semua itu hanya untuk mensupport dia. Luar biasa sekali ya. Padahal awalnya nggak kenal ya, otomatis nggak kenal dong. Dia kan pageant lover. PL sekalian ya? Dia datang ke sana jadi supporter. Aku bawa bendera, wah seru lah pokoknya. Rame ya? Rame. Dan nggak sia-sia dong Mas. Dan nggak sia-sia. Tapi waktu Dinda masuk top 20, top 12 ya 12 ya. Itu aku sudah optimis. Tapi waktu ke top 5, aduh, masuk nggak ya gitu. Tapi aku lihat kulitnya dia itu eksotik gitu ya. Dan aku ngeliat, dia tuh beda gitu loh maksud aku. Walaupun di posisinya dia itu ada di belakang gitu. Ngerti nggak? Tapi kelihatan ya, masih kelihatan. Gitu. Terus aku juga mau terima kasih sama desainer-desainer yang kasih baju Dinda itu amazing. Maksudnya hidup banget waktu itu di mana? Di panggung internasional gitu ya. Dan itu pastinya nggak sendiri ya, Nda ya. Ada banyak supporter yang... Dan waktu itu kalau nggak salah berhasil nggak masuk, terus belain kita. Gitu. Terus belakangku tuh Ukraina belain kita. Jadi Indonesia tuh malah kita tuh dibelain gitu. Ternyata mereka tuh kayak orang apa ya, walaupun negaranya kalah mereka tetap sportif gitu. Yang bagus yang dia pilih gitu ya. Yang dia support. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, Panda, dari ceritanya Panda yang secumplik ini tadi, saya sudah menyimpulkan bahwa banyak sekali orang yang mencintai Panda. Saya rasa sekeliling Panda itu cinta dan sayang gitu sama Panda. Apa sih Nda? Bagaimana sih Nda menjadi sosok yang bisa dicintai banyak orang itu seperti apa caranya? Begini ya Selma, siapapun yang ada di sini, setiap pencapaianmu tidak semua orang tentu senang dengan pencapaian. Gitu ya. Gitu. Aku nggak mau ngurus itu. Gitu. Kan aku pencapaianku kan sesuai dengan bidangku, bukan bidang lain. Gitu. Aku tuh nggak bisa Selma menjahit baju, mau menjadi mua, terus itu aku nggak bisa. Agung Sudir itu bisanya hanya sebagai seorang koreografer, sebagai guru, guru model, guru public speaking, ya itu kemampuannya Agung Sudir. Gitu. Jadi Agung Sudir itu nggak mungkin akan bekerja di bidang lain karena memang tidak mampu.
Jadi saya itu dari dulu sudah fokus ini bidangku. Tidak semua pencapaian saya itu mungkin ada orang lain senang, tetapi ini murni ini sebuah pencapaian saya dengan kerja keras saya selama 32 tahun. Kalau orang lain memberikan kata sukses, terima kasih, enggak juga nggak apa-apa gitu. Karena sukses itu milik saya gitu, bukan milik orang lain. Dan sukses itu milik Color Model dan milik anak-anak Color gitu. Kalau anak-anak Color itu dengan pencapaian saya cinta sama saya, itu bagi saya itu sebuah feedback. Saya memberikan kamu hal yang baik dan kamu pasti akan memberikan saya hal yang baik. Saya nggak mau minta yang lebih. Gitu. Karena saya tidak pernah saya itu tidak pernah meminta angpo dari semua pekerjaan saya. Tapi kalau angpo itu dikasihkan ke saya, itu dalam bentuk reward. Gitu. Baik anak-anak saya kerja, Panda aku dikasih tadi sama desainer ini dikasih, ambil. Karena itu memang rezekimu. Gitu. Karena itu sudah bagianmu, nanti Allah kasih aku sendiri. Pasti Allah juga aku kasih sendiri. Gitu. Seperti aku di Poland ya, banyak kemudahan. Terus kemudian banyak kemudahan yang aku dapat. Gitu. Umpamanya banyak dibantu sama Bu Dewanti gitu ya. Ya mungkin ya itu rezeki aku gitu loh. Gitu. Ya mungkin seperti contoh ya hal sepele. Aku ada teman, gue kamu jadi kepala entah jadi gitu. Terus bilang gitu, wah kita nggak ketemu dong. Dia bilang gitu. Terus temanku bilang, nih untuk beli permen gitu umpamanya ya. Itu kan haknya. Aku main untuk beli permen gitu. Teman aku bilang gitu. Aku punya teman baik sih gitu. Dia janji kalau kamu jadi ke Eropa kamu tak kasih uang euro gitu. Waktu itu tak sangoni gitu. Dia bilang gitu. Ya apa ya? Gini loh. Kita itu dalam hidup sudah ada porsinya masing-masing. Pekerjaan boleh sama, rezeki pasti berbeda. Dan Panda sangat percaya gitu ya, Nah? Oh iya, umpamanya saya lagi wah sedikit curhat ya, saya umpamanya saya lagi kesal gitu dengan sikap seseorang. Terus aku masukkan ke diriku dalam waktu nggak sampai 10 menit, kenapa ya kok begitu? Atau mungkin aku salah gitu. Terus aku langsung, oh iya, aku langsung ikhlas menyikapi, sudahlah. Menurut aku, karena tidak perlu untuk diperbesar, dipermasalah. Karena menurut aku silaturahmi itu jauh lebih penting daripada bermusuhan. Menurut aku. Karena aku sudah ada masa di mana masa itu sudah selesai bersaing. Nggak ada lagi. Orang Allah tuh sudah, seperti yang tadi aku bilang, pekerjaan boleh sama, itu kan rezeki sudah Allah atur. Gitu. Aku ada satu contoh ya. Aku lagi di handle show teman aku, show-nya itu di sebuah pulau, show-nya itu di kecamatan, gitu. Yang menurut aku show itu tidak membangun prestis untuk aku. Di waktu yang bersamaan ada show besar di mana kalau aku pegang show itu namaku akan terangkat. Gitu. Naik lah, ya. Ikut naik. Honornya itu sama, sama besar, nggak usah ngomong sama, pokoknya honornya sama. Gitu. Saya bilang sorry, aku minta maaf, aku tidak bisa, please go. Itu kasihkan asistenmu. Aku bilang kalau kamu mau, kamu tak kasih asistenku. Dia nggak mau, harus kamu. Aku bilang aku maaf, aku tidak bisa karena aku harus bertanggung jawab dengan yang kontrak aku yang pertama. Kontrak pertama itu yang itu tadi ya, yang mungkin tidak yang terlalu aku cerita show itu ya? Tidak mengangkat namaku, show itu hanya di sebuah kota kecil gitu. Aku berangkat show, ke sana. Aku dapat honor itu umpamanya 1 gitu, ngerti nggak? Rupanya si yang ngontrak aku tuh tahu aku meninggalkan sebuah pekerjaan besar, gitu. Tahu gitu. Pulang aku dan seluruh modelku dikasih angka 5 sama dia sebagai ucapan terima kasih. Itu yang aku namakan ikhlas. Gitu. Karena aku ada temanku tuh cerita, Gong, aku pakai si A, dia bisa mengambil job si B karena si B ini bisa mengangkat nama dia dan honornya lebih gede. Gitu. Aku tidak mau melakukan itu. Dan ketika aku pulang, aku semua timku yang honornya 1 itu, umpamanya 1 itu, malah dikasih 4 kali lipat dari honor yang 1 itu. Karena dia menganggap bahwa kamu adalah seorang yang bisa dipercaya gitu.
Dan tanggung jawab tadi ya, Nek? Nah, tanggung jawab itu dan itu ya. Setelah aku pulang ke Malang, yang temanku tadi itu ngomong gini ke aku, Gung, ternyata show-nya diundur bulan depan. Show-nya itu diundur bulan depan karena Pak ininya nggak bisa. Guest-nya yang lain lah ya, intinya VIP-nya karena ini nggak bisa. Okay. Jadi kita bisa nggak kamu tanggal ini? Kosong aku. Dan itu sudah aku dapatkan berkali-kali. Seperti itu. Karena serakah itu nggak ada manfaatnya. Gitu. Jadi kejadian-kejadian itu, Selma, selalu jadi bahan pelajaran untuk aku dan aku kasihkan ke anak-anak. Aku bilang, kemarin ada ulang tahun organisasi aku, gitu. Terus kemarin aku tuh cinta banget sama organisasiku. Gitu. Terus ada klien, aku bilang butuh koreografer. Aku bilang nggak bisa. Kamu asisten, mau? Aku kirim asisten. Aku berjalan, ini berjalan. Gitu. Nah itu yang harus kita tanamkan bahwa aku tuh kok takut ya, Selma, menerima 2 job yang mungkin, apalagi Surabaya itu sudah macet. Nah, suatu saat aku tuh terima 2 job. Waktu itu satu show-nya Ibu Ana Avanti, satu Muslim Fashion Runway di 2 tempat. Ternyata Muslim Fashion Runway itu bisa dihandle oleh asistenku dan isunya Ibu Ana Avanti di Grand City aku yang handle. Mungkin singkat cerita, ternyata show-nya Bu Ana Avanti itu di luar prediksi aku sudah selesai lebih duluan. Oke. Akhirnya aku bisa lari lah ke Tunyang Plaza, itu aku naik Gojek. Ya semua aku tinggal, aku naik Gojek karena di saat show mau dimulai kurang setengah jam aku sudah datang. Gitu. Itu aku banyak kemudahan-kemudahan itu yang aku dapat. Gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang memprediksi tuh yang pertama adalah transportasi. Dari sini ke sini harus gimana, dari sini harus ke sini harus gimana gitu. Dan menurut aku banyak hal-hal yang terjadi seperti ini, kamu kan di kamar aku nih. Iya. Di depan aku ini ada kantor notaris kan, gitu. Setiap pagi saya buka pintu, ada mobilnya tuh ibu notaris itu. Saya bilang, gitu, aku harus punya mobil kayak gini. Gitu. Aku harus punya mobil. Jadi setiap bangun itu kamu sih ngomong gitu. Aku harus sehat. Gitu. Aku harus sehat hari ini gitu. Aku Selma tidak pernah mengeluh. Sakit apapun. Pergi kemanapun, capek apapun, aku tidak pernah mengeluh. Karena ucapan itu adalah doa. Kalau aku sedikit nggak salah, aku langsung ngomong, ya Allah, omongan yang tadi aku tarik. Umpamanya ya, kerjaan ya, terus kita, duh kok capek sih. Terus, itu kan manusiawi ya. Iya, benar. Kadang spontan juga kan. Duh kok capek sih, gitu. Baik aku mau, duh kok capek sih, gitu. Aku harus sehat. Gitu. Karena aku beda sama tim. Timku kan seusia kalian. Aku kan 56 tahun. Jadi kan, kalau aku 56 tahun kan wajar dong. Pinggang-pinggang sakit, gitu. Aku tuh kadang-kadang sudah ngomong sama tim. Orang seperti aku tuh kan sehatnya karena tidur cukup, gitu. Karena kalau kita semua capek, timku tuh ngorok. Gitu, kan ngorok. Jadi aku harus siapin space kamar sendiri. Dan itu penting, Selma, untuk mengembalikan energi gitu. Biar fresh lagi, terus aku gitu. kalau di tim itu sudah nggak eman, Selma, kalau perkara makan, perkara duit. Pasti, Panda gojek makanan. Karena aku tahu timku kerjanya juga berat, ngelembur. Sampai kita tuh kalau show itu bawa lengkap laptop, printer, semua dibawa. Karena saya paling benci kalau di suatu kota mau fotokopi. Kan nggak tahu lokasinya. Gitu. Jadi kita tuh sudah mesti nyapinya itu. Dan alhamdulillah aku punya tim itu bagus kerjasamanya, dan alhamdulillah juga, Selma, katanya teman-teman klien itu suka Pak Agung Sudir karena timnya kuat. Nah itu bagi aku sebuah penilaian yang positif kan. Untuk aku. Dan tidak terbayar ya, Panda, ya pasti? Tidak terbayar. Jadi kalau umpamanya ini anak-anak
sama panitia dikasih nasi kotak. Terus anak-anak Panda kita pengen makan ini makan. Saya bilang gitu. Karena aku tuh nggak mungkin Selma mau kerja sendiri. Gitu. Aku nggak mungkin mau kerja sendiri. Semua itu masih butuh tim. Gitu. Dan anak-anak tuh tahu kalau aku tuh capek kayak apa, itu udah tahu. Udah peka gitu lah ini. Oke. Aku banyak diamnya karena speechless Panda. Banyak hal yang ternyata saya kenal Panda cukup lama. Ya beberapa tahun ini lah, 4-5 tahun ini. Tapi ternyata banyak hal di luar sana yang saya tuh bahkan belum tahu gitu ya Panda. Aku cuma gini loh Sel. Maksudnya aku juga pengen, aku bukan orang yang sukses dalam artian berlebihan. Karena menurut aku orang yang lebih dari aku tuh banyak Sel. Gitu. Tapi sukses itu menurut aku ya, aku tuh jarang ngomong sukses. Aku lebih suka ngomong lancar. Gitu. Wah acaraku sukses gini, penonton banyak, itu aku nggak pernah terucap dari mulutku. Alhamdulillah acaraku lancar, itu yang selalu aku omongkan. Karena sukses itu jangan sekali-kali kita yang ngomong, tapi yang ngomong sukses itu adalah orang lain. Gitu. Kalau aku ngomong gimana gue ngajar kamu, alhamdulillah lancar, aku tidak pernah ngomong sukses. Kalau sukses tuh biarkan orang lain yang menilai, karena orang tua kita tuh mesti gini ya, nanti nih ya, kalian berempat yang ada di sini, pasti ketika kalian bekerja mesti kalian ditanyain apa, tabunganmu ono piro le, sudah punya apa dari kerja, itu pastikan. Gitu. Karena orang-orang tuh selalu menganggap itu menganggap sukses itu adalah dalam bentuk materi. Tapi memang benar ada secara fisik. Pasti orang tua kamu tanya, kamu sudah kerja berapa tahun untuk apa? Gitu. Kalau kamu mau nikah, bojomu dipangani opo? Gitu. Jadi kan masih orang tua tuh tanya, apa kamu sudah punya tabungan? Gitu. Nah, umpamanya begitu. Dan aku Selma hobinya menampung. Dan aku hobinya menabung. Aku masih menyisihkan uang. Hobinya menabung, itu heran sih Panda. Hobiku tuh menabung. Jadi hobiku tuh menabung. Jadi kalau aku mau pergi liburan sama tim, itu aku menabung. Uang ini untuk liburan tahun ini. Gitu. Jadi ketika aku liburan aku sudah nyiapin. Santai. Uang ini untuk ngurus STNK. Jadi itu sudah ada bagiannya. Ada bagiannya sendiri-sendiri ya? Gitu. Sedetail itu ya Panda ya? Sebenarnya nggak terlalu detail. Cuma aku pikir kita ini berhasil itu ya dari diri kita sendiri. Gitu. Orang lain tuh hanya mensupport. Orang lain tuh tidak mungkin akan bertanggung jawab tentang hidup kita. Gitu. Jadi hidup kita yang bertanggung jawab hidup kita sendiri. Gitu. Jadi menurut aku kamu berhasil atau enggak dari tangan kamu. Gitu. Luar biasa sekali. Panda, terakhir, apa yang ingin Panda sampaikan kepada seluruh anak-anak didiknya Panda yang sudah berpuluh-puluh pasti ya, udah banyak banget, kepada seluruh tim, kepada orang-orang yang Panda cintai. Ini contoh ya, Sel. Aku tuh kadang-kadang nggak berani ngomong di grup. Pokoknya aku ngomong, aku di Jakarta gitu. Mungkin kamar hotelku itu ya Selma ada soto Banjar, martabak, lotek, full makanan. Karena anak-anak itu terlalu cinta sama aku. Bahkan untuk kamar hotel, bahkan tiket pesawat itu semua yang urus anak-anak. Sampai segitunya. Panda kapan ke Jakarta? Panda sudah ada kamar. Aku ngomong sama anak, nggak usah, kamar udah disiapin panitia. Gitu. Panda sampai kapan? Sampai sini. Panda mau apa? Panda mau ini, itu anak-anak semua gitu. Terus Panda gimana? Tiket pesawatnya sudah dapat atau belum? Sudah di ini panitia gitu. Nah, jadi itu kalau soal cinta itu tidak ternilai. Jadi mereka mungkin cinta itu tidak hanya diberikan, jangan lihat dari suatu materi. Kamu WA kita, kamu ngapain, sehat, itu sudah, menurut aku itu sudah namanya cinta. Untuk menjaga itu Selma sangat berat. Gitu. Maka pakai hukum alam aja, kamu baik sama aku akan lebih baik. Gitu caranya, memberikan care, perhatian. Mungkin di Color itu macam-macam deh. Mungkin saya tuh cuma dikirimi lemper 2 biji ya, digojekin. Karena sukanya lemper soalnya. Lemper 2 biji digojekin kan. Bukan masalah lemper 2 bijinya, lempernya juga berapa, gojeknya juga berapa, tapi perhatiannya. Itu jadi itu yang paling menurut aku yang care-nya anak-anak saya itu sangat menakut. Terus orang tua siswa di Color itu seperti orang tua yang aku menitipkan anakku ke kamu, jadi sepantasnya aku berterima kasih ke kamu, itu kayaknya
sudah seperti mendarah daging. Padahal aku ya biasa-biasa aja gitu. Karena menurut aku memberikan ilmu ke mereka seperti aku memberikan ke semua orang. Karena di Color itu tidak ada diva. Gitu, dari dulu. Karena di Color itu tidak boleh ada diva. Nanti kalau ada diva yang satu iri. Jadi di Color semua sama. Kalau satu ada diva, nanti yang lain protes. Gitu. Maka dari itu, menjaga hubungan baik itu sama orang tua, sama klien. Gitu. Contoh ya, aku sama radar itu mulai dari radar di tempat yang kecil sampai di tempat yang besar, dan aku bergantung karena pekerjaanku itu harus dekat dengan media. Karena media itu sangat membantu model-model aku untuk berpromosi. Gitu. Terima kasih banyak Panda. Luar biasa, berapa puluh menit ini saya udah mendapat banyak sekali pelajaran. Terima kasih untuk inspirasi dan ilmunya. Terima kasih untuk tidak lelah dan tidak bosan untuk saling mengingatkan, terutama kita yang muda-muda. Panda aja nggak mengeluh, saya aja kadang gitu. Luar biasa sekali. Panda sehat-sehat ya Panda? Alhamdulillah, saya juga salut sama kalian yang anak-anak muda punya inspirasi, punya hal-hal baru ya. Dan aku berharap bahwa karena dunia bakat itu selamanya tidak akan pernah berhenti, akan selalu dibutuhkan. Penyanyi, pemain musik, acting, semuanya lah, maksudnya itu kita tetap dibutuhkan selain bidang-bidang yang lain. Kalau ini memang ini bidangku, ya mari kita konsen di bidang kita gitu. Kan kamu kepingin pintar nge-MC, ya sekolah MC gitu. Kamu pintar karate, sekolah karate. Kepingin anakmu menjadi atlet sepak bola, disekolahkan di sepak bola gitu. Jadi kita tuh sudah punya jalurnya masing-masing gitu. Siap. Terima kasih banyak sudah sejauh ini stay tune dengan kita, menarik pelajaran banyak dari seorang Agung Sudirputra, seorang Panda yang kita sudah tahu dan kita cintai bersama. Terima kasih sudah ada di sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Salma Kirana pamit dan juga Panda pamit juga. Kami ketemu lagi di next podcast yang pasti akan menginspirasi. Terima kasih, bye-bye.